Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kuliah mengenai sifat antara panula, hasil dari spawning dan brooding. Kemarin kita sudah membicarakan bagaimana karang itu pada dasarnya yang paling banyak dia hidup dengan spawning, sementara ada juga yang brooding, dan brooding ini pada dasarnya itu hanya sebagian kecil ya karang yang hidup dengan cara brooding, yaitu yang dilahirkannya adalah anaknya atau panula. Sifat panula hasil spawning dan brooding. Kemudian pertumbuhan karang dengan cahaya atau kedalaman dan ciri-ciri karang tertentu. Jadi kita akan lihat dulu sifat dari panula hasil spawning dan brooding. Kemudian baru pertumbuhan karang dengan cahaya atau kedalaman dan ciri karang tertentu. Tingkah laku planula. Jadi tingkah laku planula ini bisa kita lihat planula yang diproduksi secara brooding itu akan menempel dan mampu menempel mulai dari beberapa saat sampai lebih dari 100 hari. Jadi dia itu akan mampu menempel. Jadi planula ini itu berada di tataran plankton atau zooplankton. Dia kalau dikeluarkan oleh induknya, ini kan dari brooding. Brooding ini yang dilahirkan itu tadi anaknya itu dalam bentuk planula. Jadi planula ini dia bisa menempel beberapa saat setelah dikeluarkan oleh induknya. Tetapi juga dia bisa mampu ya hidup sampai lebih dari 100 hari, dan ini sudah diketahui orang yaitu sampai 103 hari. Setelah dilepaskan oleh induknya, baru dia bisa menempel. Jadi apa sebabnya dia tidak menemukan substrat untuk menempel? Setelah dia mencari substrat dari hari ke hari, akhirnya dia bertemu, yaitu sekitar 103 hari. Planula tipe spawning itu mampu menempel 6 hari setelah spawning. Apa sebab dia 6 hari ya? 6 hari ini sebab dia pembuahannya itu di luar. Jadi setelah planula dilahirkan, jadi ini bukan dilahirkan, yang dilahirkan itu adalah telur ya. Yang dikeluarkan itu ada telur dan sperma. Kemudian telur dan sperma bertemu di dalam air. Kemudian terjadi zigot, kemudian sampai dia membentuk planula. Itu di dalam air. Itu di dalam tipe spawning. Tipe spawning ini dia mampu menempel 6 hari setelah spawning. Jadi dia setelah spawning dia 6 hari. Yang tadi, yang brooding, mengingat yang dilahirkannya itu adalah anak. Anaknya ini bisa dia beberapa saat setelah dia dikeluarkan oleh induknya. Dia akan langsung menempel. Tetapi dia sampai 100 hari lebih, yaitu 103 hari. Kemudian planula karang tipe spawning dia berbeda. Apa sebab dia terjadi pembuahannya itu di luar daripada tubuh induk, sehingga dia membutuhkan yang paling sedikit itu 6 hari setelah spawning. Kemudian tingkah laku planula. Tingkah laku planula pada sebagian besar jenis sekarang memiliki kesamaan dalam melakukan penempelan. Jadi bisa kita lihat ya, apakah itu dia dibentuk dengan istilahnya bentuk di dalam tubuh induk yang dilahirkannya planula langsung, itu memiliki kesamaan dengan yang melakukan pembuahan di luar tubuh.
Jadi sifatnya pada dasarnya sama. Penempelan terjadi pada substrat yang keras. Jadi umumnya itu substrat yang keras lebih menyukai celah atau retakan suatu substrat. Jadi yang umumnya itu adalah penempelan terjadi itu pada substrat yang keras. Jadi kalau umpamanya di situ terdapat substrat dalam bentuk lumpur, itu tidak akan terjadi. Begitu juga dengan pasir. Dia tidak akan, sebab pasir ini dia memiliki kualitas yang tinggi kalau diterpa oleh arus. Begitu juga dengan retak. Dia juga menyukai celah, jadi dia lebih, umpamanya ada celah, dia akan lebih suka di situ. Dan juga retakan suatu substrat. Pranula yang dihasilkan secara brooding, pembuahan di dalam tubuh induk, pada waktu pengeluaran pranula dari induk tidak langsung dikeluarkan. Jadi di dalam pengeluaran pranula ini, pranula itu tidak langsung, jadi dia menyumbul dulu. Kemudian dia, yang ini kalau terjadi di laboratoriumnya. Jadi dia, kalau yang kita lihat langsung itu dia menyumbul sedikit, kemudian dia keluar, terhenti dia. Kemudian dia akan berenang ke atas. Pada umumnya seperti itu. Jadi yang dicarinya istilahnya itu cahaya. Setelah polip meluncur dari mulut polip ke dalam kolom air, akan terhenti sejenak atau baru kemudian dia berenang. Kemudian umumnya pranula keluar bersifat fototaksis. Jadi itu yang saya katakan tadi, umumnya pranula ini bersifat fototaksis. Itu pada awalnya. Akan tetapi tidak berapa lama kemudian justru dia menghindar dari cahaya. Dia akan mencari tempat yang tadi ya, celah. Empati substrat yang keras ya, keras mungkin dia lebih condong dia di bawah daripada substrat. Kemudian umumnya keluar bersifat fototaksis dan berkelompok pada permukaan yang memiliki cahaya lebih banyak. Keadaan ini berakhir pada waktu menjelang sore hari, di mana pranula lebih condong menjauh dari daerah cahaya. Jadi, itu yang saya katakan tadi, dia ini akan mencari daerah yang terlindung. Tetapi pada awal itu, umumnya itu dia akan mencari cahaya di dalam hidupnya. Ini pranula yang bersifat brooding ya, ini akan kelihatan sekali ya. Kemudian beberapa saat setelah pranula menempel, polip langsung bentuk 6 pasang mesenteri. Pada penghujung hari ke-6 akan terbentuk 12 tentakel, 12 septa, dan 6 septa lainnya muncul pada hari berikutnya. Sementara pada TK dan klomela terbentuk dalam 5 hari setelah menempel. Ini yang kita lihat, ini adalah skeleton. Jadi skeleton ini dipoto akan kelihatan ini yang dinamakan septum. Terdiri dari ini seluruhnya adalah 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di 12-nya. Kemudian ini costa. Kemudian Quenosteum ya. Oke. Jadi pada penghujung hari terbentuklah 12 tentakel dan 12 septa serta 6 septa lainnya muncul pada hari berikutnya. Oke, kita lanjut. Kalau karang Alvivora japonica baru saja menempel dengan sisi aboral melekat pada substrat dan oral pada bagian atas. Jadi ini dia, planula yang baru menempel. Planula kemarin sudah kita lihat ya, bagaimana bentuk dari planula. Kemudian dia setelah menempel seperti ini dia. Ini aboralnya melengket pada substrat. Dan ini ada biofilm yang terdiri dari
alga, ganggang, sebagainya dia tumbuh di situ. Yang ini planula condong menempel dan membentuk polip muda secara berkelompok. Ini terdiri dari banyak dari planula yang menempel. Jadi pada awalnya dia akan menempel dipengaruhi oleh polip lain yang terlebih dulu menempel. Dia lebih suka menempel itu berdekatan, itu pada dasarnya. Jadi nanti akan kita lihat ya, apa saja yang mempengaruhi penempelan dari polip ini. Di mana peluna karang menempel? Oke, tempatnya di mana karang menempel. Beberapa peluna karang mampu menempel pada berbagai substrat. Contoh karangnya Fabia fragum ya. Ini yang sudah dilakukan oleh Lewis 1974. Jadi pada Fosilopora damicornis. Jadi beberapa peluna karang mampu menempel pada berbagai substrat. Ini menurut Lewis 1974. Ini memang sudah lama ya, ini pada Fabia fragum, kemudian juga pada Fosilopora damicornis. Kemudian peluna yang selektif dalam menempel, contohnya karangnya yang agak selektif itu dijumpai oleh Tamrin ya 2001, yaitu Albifora japonica, contohnya ya. Jadi planula membutuhkan biofilm dalam menempel. Apa itu biofilm? Jadi yang satu, planula mampu menempel pada berbagai substrat. Yang kedua, planula yang selektif dalam menempel. Kemudian ada juga planula yang membutuhkan biofilm dalam menempel. Apa itu biofilm? Biofilm adalah substrat yang ditutupi oleh bakteri, diatom, alga, dan organisme lainnya. Jadi biofilm itu dia. Yang dimaksud dengan biofilm adalah suatu substrat yang ditumbuhi oleh bakteri. Jadi, kemudian juga ada diatom, ada alga, ada organisme lainnya. Itu yang jadi tadi saya katakan bahwa di mana menempelnya beberapa planula karang mampu menempel pada berbagai substrat. Yang kedua, planula selektif dalam menempel. Contohnya ini dia, Albifora japonica. Beberapa planula karang mampu menempel pada berbagai substrat, contohnya itu Fabia fragum dan Fosilopora damicornis. Ini dia. Kemudian planula yang membutuhkan biofilm dalam menempel yaitu bisa kita lihat pada penelitian yang dilakukan oleh Harrigan, Brewer, Xia dan Bickel, dan Benayu dan Loya. Ini yang planula yang membutuhkan biofilm. Jadi ada 3 nih yang saya lihat. Jadi pada substrat berbagai jenis substrat, kemudian planula yang selektif dalam menempel, kemudian planula yang membutuhkan biofilm dalam menempel. Jadi ada 3. Contohnya Fabia fragum, Damicornis ini yang dimanapun dia bisa. Apakah itu di sendal? Bisa. Di substrat lain seperti kaca bisa, seperti kelapa bisa dia. Jadi apapun dia bisa. Tetapi ada juga yang selektif dan menempel. Contohnya Albifora japonica. Kemudian planula yang membutuhkan biofilm dalam menempel. Ini banyak kasusnya yang ditemukan. Kemudian kita bagaimana pengaruh lain dari planula dalam penempelan? Pengaruh lain dari planula. Penempelan planula juga dipengaruhi oleh planula yang telah menempel sebelumnya. Jadi saat tadi kita melihat gambar ya. Jadi ada planula 1, kemudian planula ini seperti ini. Ini satu planula. Ini satu planula. Tapi di sini adalah satu planula. Tapi yang lain ini tumbuh ya, menempel dia di sekitarnya ini. Ini bukan satu, tapi dari banyak planula. Jadi dia tumbuh menempel seperti ini ya. Kemudian
oleh planula yang telah menempel sebelumnya. Kemudian planula lebih suka menempel di tempat induknya sebelumnya. Jadi kalau umpamanya induk tumbuh di situ, dia akan menempel di mana induknya itu berada. Kemudian dari biofilm tadi, salah satu menentukan penempelan ya, itu adanya biofilm. Kemudian yang berikutnya, kita lihat bila planula tidak menemukan substrat, apa yang terjadi seandainya planula tidak menemukan substrat? Sebagian planula jenis karang tertentu akan tetap melakukan metamorfosis walau tidak menemukan substrat yang cocok untuk menempel. Jadi nanti akan kita lihat ya, saya akan mengambil contohnya pada karang Albiopora japonica. Dia melakukan metamorfosis, tetapi dia tidak contoh. Nah ini dia. Dia ini berada di kolom air. Dia tidak menempel, akan tetapi dia melakukan metamorfosis dan juga dia sudah di planula ini sudah membentuk planula. Planula ini sudah larva. Kemudian ini ada tentakelnya. Tentakelnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, ada 10. Dan ini nanti akan menjadi 12 ya. Ini contohnya ya. Kemudian pada karang tertentu setelah melakukan metamorfosis, kemudian membentuk polip muda tanpa melekat pada substrat. Yang tadi ya, jenis karang ini di samping tidak menemukan substrat juga berhubungan dengan menurunnya suhu lingkungan. Jadi beberapa penyebab ya. Jadi pada karang tertentu setelah melakukan metamorfosis kemudian membentuk polip muda tanpa melekat pada substrat. Sebagian planula jenis karang tertentu yang nomor 1 ya akan tetap melakukan metamorfosis walaupun tidak menemukan substrat yang cocok. Kalau sudah pada umurnya. Kemudian boleh jadi dia menempel akan tapi dia tidak mampu memekatnya. Kemudian jenis karang di samping itu tidak menemukan substrat juga berhubungan dengan menurunnya suhu lingkungan. Dia tidak menemukan, ada yang hidup terus hidup, tetapi dia sebagian dia ngotot dia bentuk larva. Tetapi larva ini tidak melengket ya. Oh sebab dia boleh jadi ya disebabkan oleh suhu yang mulai menurun. Contoh ini terjadi pada karang Albiopora japonica yang melakukan metamorfosis dan mampu membentuk polip, namun tidak memiliki kemampuan menumpuk kalsium karbonat sebagai skeleton sekaligus untuk melekat pada substrat dasar. Ini dia tadi ya yang kita bisa lihat ya. Kemudian ini contohnya yang bisa kita lihat. Karang ini adalah ini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sudah 12. Dia sudah memiliki 12 tentakel. Dan ini dia memiliki polip yang panjang. Ya kalau jadi ini dia yang seharusnya membentuk skeleton tetapi dia tidak mampu membentuk skeleton dan juga tidak mampu membentuk melengket pada substrat. Dan ini pun ya kalau dia mengkerut seperti ini dia. Kalau ini dia sudah memanjang deh. Ini dalam bentuk bebas ini dalam. Jadi planula karang Albiopora japonica melakukan metamorfosis dan berkembang tanpa menempel. Polip tanpa menempel sedang memendek ini dia memendek dia. Ini yang memanjang. Oke. Dan perkembangan dari planula menjadi polip muda pada karang Albiopora japonica. Yang A, yang ini ya. Ini banyak sekali ya yang baru menempel. Ini banyak sekali. Ini adalah planula yang menempel pada substrat. Substratnya apa ini? Kebetulan yang saya jadikan sebagai substrat yaitu tile ya. Tile keramik dari batu ya. Juga banyak dijual di Indonesia batu ini dan
batu untuk bangunan. Jadi batu apa namanya ini? Pokoknya dia bentuknya itu bisa untuk kail aksesoris juga di rumah ya. Planula yang masih bebas dan pelit muda masih berkembang ini dia. Ini yang sedang berkembang, ini baru berkembang. Ini sudah berkembang deh. Ini udah memiliki polip dan menempel. Ini juga, ini satu-satu dia. Ini polip 1, 2, 3. Ini bukan dari satu polip, tetapi banyak planula. Jadi yang belum menempel ini dia, yang belum menempel. Yang sudah menempel ini baru sekali dia. Kita lihat ya, ada pecahan dari retakan daripada tentakel. Kemudian kita lihat bentuk-bentuk planula. Bentuk planula bentuk normal. Planula bentuk normal ini bisa kita lihat ya di mana-mana ya. Kemudian planula yang bercabang atau normal. Planula bercabang dilaporkan pertama kali oleh Reed ya 1971 dan kemudian oleh Harrigan 1972. Karangnya yaitu pada karang Fosilifera damicornis. Karangnya itu. Jadi kedua-duanya ini apakah Reed tahun 71, apakah Harrigan tahun 72, dia menemukan karang yang bercabang 2 deh. Akan tetapi tahun 2001 ini kebetulan saya sendiri planula karang yang bercabang 2 sampai 4. Jadi saya menemukan 2 sampai 4 karang albifora itu memiliki planulanya itu memiliki 2 cabang, 3 cabang sampai 4 cabang. Jadi itu yang saya jumpai. Tapi Reed ini menjumpai cuma bercabang 2 dan juga Harrigan bercabang 2. Akan tetapi saya sendiri menemukan sampai 4. Kita lihat bentuk dari planula abnormal kemarin juga sudah saya sampaikan bagaimana bentuk daripada planula. Ini adalah planula abnormal. Yang ini adalah oralnya. Dan ini kebetulan oralnya juga. Jadi oral ini yang menempel. Dan ini aboral, Dan yang akan menempel itu ini. Akan tetapi setelah dia menempel ini setelah beberapa hari ini nih dia melepaskan diri daripada induknya. Kemudian yang ini adalah ada 3 oralnya 1, 2, 3 ini oral. Aboralnya ini adalah di sini. Di yang oral ini. Kalau model ini apabila dia menempel nanti ini akan terbentuk 2 polipnya sekaligus. Akan tetapi polip utamanya memang 2, akan tetapi yang polip berikutnya yang utamanya 2, akan tetapi polip berikut ini tetap akan menjadi normal tumbuhnya.